Halo teman-teman semua, selamat siang. Saat ini aku berada di Terminal Blitar. Nah, ini adalah video trip kereta api, tapi openingnya dari terminal. Jangan salah dulu. Jadi ceritanya hari ini aku akan ikut naik kereta api dengan rute terjauh se-Indonesia yang pada kemarin tanggal 26 Juli 2024 di launching di Banyuwangi. Nah, ini aku sekarang ikut perjalanan keduanya. Sebetulnya pengen sampai startnya dari Banyuwangi sekitar jam 14.50. Ini sekarang jam 13.33, aku masih ada di Blitar, otomatis nggak bisa karena aku ada acara di siang hari ini. Otomatis aku bisa ngejar yang titik terdekat itu udah di Bangil sebetulnya. Cuman kemarin udah beli tiket kereta ke Bangil, kok tak lihat ini keretanya yang penataran dari Blitar ke Bangil itu tiketnya tinggal berdiri. Ya wes lah, daripada nanti capek, aku akhirnya naik bus ngejar kereta api Belambangan ini dari sini menuju ke Surabaya. Sekarang jam 13.33, nanti untuk keretanya itu jam 21 sekian dari stasiun Surabaya Gubeng. Oke, sekarang kita langsung aja naik bus ke arah Surabaya, nggak tahu Harapanjaya atau Bagong, yang Surabaya via Jombang dan Oke, apa dia mas? Ini masih kena ya. Mas. Apa? Kursinya rimba lagi. Di kilo single seat. Bangku dingklek. Kene ya. Suara apa? Pas banget sih dapat bus ketika pas selesai rekaman ya, Mas. Langsung gigi Buddha. Langsung melayu. Untuk tarif dari bus Bagong ini itu 40.000. Dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak naik-naik ya. Wah, padahal udah BBM udah naik, sasis naik, harga bus sudah naik. Ini tetap aja 40.000. Jam 6 kita udah sampai di Medaeng. Wah, ini barengan sama 27 Trans yang Kratos. Dia tujuannya ke Tanjung Priuk. Kayaknya datangnya nanti sama deh dengan kereta yang aku naiki. Sama-sama jam tujuan, jam 7 pagi. Grab. Mas, Son nggih? Siap, monggo Mas. Nggih. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan aku tiba juga di belum Surabaya sih ini masih di Sidoarjo, di dekatnya terminal Bungurase. Habis ini aku akan menuju ke stasiun Gubeng, naik Grab di sini. Nah, aku misalkan kalau teman-teman pengen praktis, turunnya di sini aja, jangan masuk ke dalam. Lagian ke dalam terminal Bungurase infonya akhir-akhir ini agak sedikit chaos ya, makanya lebih enak turun di sini langsung pesen taksi online menuju ke pusat kota atau ke Surabaya. Alhamdulillah ini udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng jam 18.49. Mungkin masih ada waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi sebelum keberangkatan keretaku. Nah, ini mumpung masih kita ada di luar, kita cari makanan yang ada di sini. Di situ banyak banget yang jualan makanan teman-teman, dari sana sampai ke sini. Kita pengen makan apa? Sembarang pokok utang. Oke, yo, rono ya. Sekarang aku udah ada di stasiun Surabaya Gubeng. Habis ini mau boarding dan nunggu kereta Belambangan yang dari stasiun Ketapang Banyuwangi.
Kereta ini cukup spesial ya, sampai aku bela-belain dari Blitar ke Surabaya ini. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, apa sih kereta api Blambangan kok sampai kereta terpanjang dan sebagainya, ini aku bikin videonya. Teman-teman bisa lihat dulu sambil aku habis ini mau boarding masuk ke dalam. Sebagai awal perjalanan kali ini, aku akan sedikit mengulas tentang kereta yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu kereta api Blambangan. Seperti yang kita tahu, nama Blambangan erat kaitannya dengan kota yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Dulu pernah ada kerajaan yang berdiri mulai abad 13 hingga 18, yang kini namanya diabadikan di kereta api dengan rute terjauh se-Indonesia, yaitu kereta api Blambangan. Awal mula kehadiran kereta ini pada tahun 2022, karena banyaknya permintaan, dibukalah layanan kereta dari Banyuwangi menuju ke Surabaya hingga Semarang direct via lintas utara. Dan pada tanggal 26 Juli 2024 kemarin, kereta ini secara resmi menyandang predikat sebagai kereta dengan rute terjauh se-Indonesia setelah PT KAI memperpanjang rute kereta ini hingga Pasar Senen dengan jarak sejauh 1031 km. Hal ini menjadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya dari Jakarta ke Banyuwangi ada layanan kereta secara langsung alias direct. Dan KA Blambangan menggeser KA Pandalungan yang sebelumnya sebagai kereta terjauh se-Indonesia dengan rute Gambir Jember sejauh 919 km. Dalam perjalanannya, KA Blambangan memiliki dua layanan kelas, ekonomi dan eksekutif. Untuk ekonominya menggunakan jenis New Generation ya, yang artinya tergolong kereta ekonomi yang nyaman dan anti jalan mundur. Kereta hasil modifikasi Balai Yasa Manggarai ini memiliki konfigurasi tempat duduk dua dengan total 72 seat dalam satu kereta. Dan untuk kereta kelas eksekutifnya, kondisinya ya gitu deh, sebagian besar kereta eksekutif lama dengan model kaca pesawat dan hanya berisi 48 seat aja. Dari Banyuwangi ke Jakarta, kereta ini memiliki tarif Rp505.000 untuk kelas ekonomi dan Rp775.000 untuk kelas eksekutifnya. Tarifnya ini nggak flat, alias ada tarif-tarif parsial untuk rute yang lebih dekat. Selengkapnya kalian bisa cek deh di website atau di aplikasi KAI Akses. Dalam perjalanan dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju ke Pasar Senen Jakarta, kereta ini berhenti di 27 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 16,5 jam. Oke, ini sekarang kita udah ada di dalam stasiun Surabaya Gubeng. Terus tak lihat-lihat ini rame banget. Terus aku lihat di sana tuh ada yang menarik tuh, luxury lounge-nya Surabaya Gubeng. Nah, yuk kita lihat, kita tanya-tanya tarifnya berapa. Nah, nanti kita kalau misalkan bisa masuk untuk orang atau penumpang yang selain luxury atau kereta-kereta yang kelas atas, kita akan di sini. Bayar sih harusnya, kayak di Jogja itu bayar. Welcome to luxury lounge. Syarat ketentuan, pelanggan telah memiliki kompartemen. Oh, jadi ini untuk kereta api kompartemen yang dibawa Argo Semeru dan Bima. Dapat menikmati 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Makanan dan minuman hanya dapat dinikmati di tempat, nggak boleh dibawa pulang. Oke. Dan di sini juga ada shower locker. Jadi bisa mandi di sini dengan harga 50.000. Kalau di Gambir 70.000, ini 50.000. Dan ada penitipannya tuh. Dan seperti ini. Oke, kita tanya aja ya, kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Oke teman-teman, sekarang aku berada di luxury lounge-nya Surabaya Gubeng. Ini kayaknya masih baru ya, karena ketika pas aku naik kereta api kompartemen yang dari Surabaya Gubeng ke Jakarta pas awal-awal jalan perdananya itu belum ada setahun sih, ini masih belum ada. Nah sekarang ini ada untuk melayani penumpang Argo Semeru dan Bima yang membawa kelas kompartemen. Dan satu lagi kereta api Argo Wilis serta Turangga yang memiliki panoramik. Jadi untuk panoramik dan kompartemen itu free untuk masuk sini. Cuman untuk penumpang yang kayaknya kelas ekonomi ataupun kelas eksekutif, pokoknya yang naik dari stasiun Gubeng ini bisa bayar dengan harga 65.000 untuk bisa
masuk di tempat ini teman-teman. Tempatnya tuh dingin, walaupun senyap, tapi pengumuman dari luar tuh masih kedengeran. Jadi enak banget di sini. Ada tempat duduk yang empuk, terus kita bisa bebas milih makanan ataupun minuman yang tersedia di lounge ini. Dengan harga 65.000 lumayan sih untuk tunggu sampai nanti sekitar jam 9-an. Di sini juga free wifi dan juga ada musola di sebelah sana dan toilet yang mewah kayak gitu. Ini tadi udah ada informasi bahwa kereta api Blambangan udah persiapan mau masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Jadwal tepatnya sih jam 21.13 ya. Ini jam 21.11. Mungkin habis ini dia akan masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Gak sempet, kok ning Pasar Turi ya? Ini penumpang yang naik dan turun sama-sama banyaknya teman-teman ya. Jadi untuk kereta api dengan rute terjauh ini, pasarnya itu bukan untuk penumpang yang full trip. Tapi dia ngincer pasar penumpang yang parsial, dalam arti dari Jember ke Surabaya, Banyuwangi ke Surabaya, turun naik itu malah lebih cuan dibandingkan dengan kereta yang cuman dalam satu seat itu ada satu penumpang. Jadi kalau kayak gini satu seat bisa dijual 4 penumpang malahan, karena dia rutenya panjang banget. Nah kereta kayak gini tuh yang sebetulnya yang cuan banget teman-teman. Aku dapat di kereta eksekutif 2. Jadi ini eksekutif 4, 3, 2 di sana. Nah kemarin pas launching perdana dia menggunakan CC 206, sekarang dia menggunakan CC 203. Dengan jadwal keberangkatan jam 21 lewat 18 dari stasiun Surabaya Gubeng ini menjadikan ini adalah kereta paling malam tujuan ke Jakarta dari stasiun Surabaya Gubeng. Sebelumnya Bima di jam 19.20 atau berapa gitu, sekarang ada ini di 21.18. Tapi kereta api ini tuh via utara, nggak via selatan. Jadi nanti akan bergabung di jalur utara, nanti dari sini langsung berhenti lagi di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Blambangan itu memiliki jadwal yang menurutku cukup unik ya. Jadi sebelum kereta ini berangkat, aku akan sedikit ngasih gambaran tentang jadwal dari kereta api Blambangan ini. Yuk kita bahas jadwal kereta Blambangan ini ya. Kalau dari barat, kereta ini tuh startnya siang sekitar jam 12.15 dari Pasar Senen menuju ke arah Surabaya, Jember hingga Banyuwangi. Mungkin jamnya ini dibuat siang agar nggak tabrakan atau barengan sama KA Pandalungan ya. Dan marketnya penumpang Pandalungan yang malam ke arah Surabaya Jember tetap ada. Tiba di Banyuwangi sekitar subuh jam 5, waktu yang pas untuk menikmati sunrise di ujung timur Pulau Jawa ini. Kalau urusan wisata sih jangan khawatir deh di Banyuwangi. Di depan stasiun Ketapang udah ada Damri yang siap mengantarkan menuju ke Taman Nasional Baluran. Kalau mau ke Kawah Ijen tinggal turun di stasiun Banyuwangi Kota. Selain itu ada beberapa wisata lain seperti Waduk Dodol yang terkenal dengan patung penari gandrungnya, atau ke Hutan Jawatan yang berada di selatan Banyuwangi. Kalau kalian mau lanjut ke Denpasar ala-ala backpacker gitu, bisa. Karena di depan stasiun Ketapang ini merupakan pelabuhan menuju ke Bali. Dan setibanya di pelabuhan Bali, kalian bisa lanjut menggunakan bus mini menuju ke Denpasar. Karena aku startnya nggak dari titik awal, maka aku akan memberikan gambaran perjalanan full trip kereta api Blambangan ini. Keberangkatan dari stasiun awal Ketapang sekitar jam 14.50. Apabila ngejar jam kantor, ini merupakan angkutan darat terakhir menuju
menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Mengingat moda transportasi bus paling akhir ya bus Gunung Harta Tronton dan Pasar Jakarta Pagi, nyampe ke Tapang sini sekitar jam 1 siang dengan tarif Rp600.000. Sebenarnya sih sayang banget ya aku nggak bisa full trip dari Banyuwangi. Mengingat kereta ini tuh masih terang ketika melewati lintas Banyuwangi Jember. Yang mana jalurnya itu cakep banget. Terlebih lagi setelah kereta berangkat dari stasiun Kalibaru. Akan melewati Pegunungan Gumitir serta ngelewatin terowongan Garahan dan Merawan. Kereta ini memiliki keberangkatan dari stasiun Jember sekitar jam 17.10. Lalu melintasi Probolinggo, Pasuruan hingga masuk di daerah operasi 8 Surabaya di stasiun Bangil. 10C 10D. Jam 21.20 diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Terlambat 2 menit dari jadwal yang harusnya 21.18. Kayak angklung tuh. Klinting. Hiburan. Apa? Hiburan. Apa tuh ya sini? Oh, kayak angklung. Ini sekarang kereta api Blambangan melewati jalur antara stasiun Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi. Untuk kereta jarak jauh seingatku hanya ada 3 nih, Jayabaya, Pandalungan sama kereta ini yang melintasi di jalur ini. Ini kalau siang view-nya bagus sih. Kita akan lewat samping Tugu Pahlawan dan satu lagi kita ngelewatin kayak terowongan gitu di PGS itu, Pusat Grosir Surabaya. Tapi sayangnya gelap, nggak kelihatan apa-apa nih. Sekarang kita udah masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sebelah sini ada kereta api Kertajaya nih. Kereta dengan rangkaian terpanjang di Indonesia untuk kereta penumpang. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sebelah sini ada kereta api Kertajaya dengan keberangkatan 2145. Ini harusnya 2137 sih harusnya berangkat. Jadi sekitar selisih 7 menit dengan kereta ini. Lalu ada kereta api yang paling malam lagi, yaitu kereta api di belakangnya ada kereta api Dharma Wangsa dan keberangkatan 22.30. Di stasiun Surabaya Pasar Turi ini ada pergantian masinis teman-teman, dan juga pergantian KP atau kondektur serta pergantian Polsuska. Nah, penasaran kan untuk dinesan kru kereta api sejauh ini tuh pergantiannya gimana aja? Nanti kita akan tanya-tanya ya. 2141 diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi. Harusnya sih 2137 ya. Terlambat 4 menit. Ya kalau terlambat segini mah mungkin nyampe stasiun berikutnya udah tepat sih. Karena kan ini udah double track dan nggak ada hambatan lagi. Untuk kereta api Blambangan ini yang dari barat dan dari timur, itu kayaknya ketemunya di setelah stasiun Surabaya Pasar Turi deh. Soalnya kalau aku lihat jam kedatangan kereta api Blambangan yang dari arah Jakarta ke sini, itu jam 22 lewat berapa, 17 atau berapa gitu loh. Terus keberangkatan keretaku jam 21.37. Nah, aku tadi lihat story-nya temanku yang rumahnya di Benowo, itu selisihnya yang kereta ini dengan kereta yang sebaliknya itu kurang lebih sekitar 10 menitan. Jadi yo kerasnya di daerah sini teman-teman. Lalu untuk kereta ini tuh yang eksekutif sekarang udah nggak ada bantal lagi, sekarang adanya selimut. Nah, selimutnya ini fasilitas on board, nggak boleh dibawa pulang teman-teman. Kursinya reclining, ada colokan listrik, dan itu aja sih. Sekitar jam 10 malam ini udah diaktifkan night mode-nya teman-teman. Untuk night mode-nya sih menurutku udah lumayan baik ya. Jadi kita bisa istirahat dengan nyaman, nggak ada cahaya yang menusuk ke mata gitu. Jadi untuk istirahat enak nih. Cuman tadi tuh ketika lepas dari stasiun Surabaya Pasar Turi, itu ada penumpang beberapa yang komplain masalah mejanya gitu loh. Mejanya itu apa jenenge, kepleh apa jenenge, nggak bisa tenggak gitu, lemes. Nah, ini coba kita lihat punyaku gimana yo. Ini malah nggak nganu, lemas. Lemes, Bi. Oh iya,
sama. Kayak nanti kita coba sebelah sini ya. Ya kayak gini lah teman-teman kondisi kereta eksekutif yang ada di daerah operasi 9 Jember. Kalau tak amati sih jarang banget ya yang dapat stainless gitu. Dapatnya yang kereta-kereta lama ini. Ini adalah kereta eksekutif tahun 82, K108207, berarti 82. Tahun mulai dinas 1982. Model kaca pesawat kayak gini, dan ada ini loh. Tirainya ini, keretanya goyang, tirai ini tuh. Nah kayak gini, kayak angklung. Ya, kayak gini lah keretanya ini. Isinya cuma 48, kalau eksekutif biasanya kan 50 ya. Walaupun lebih sedikit, tapi kok rasanya masih tetap sempit ya ini. Ya seginilah kita nikmatin. Jam 22:11 kita udah sampai di stasiun Lamongan. Terakhir aku di sini tuh kalau nggak salah pas naik kereta api Pandalungan deh. Udah lama banget ya, setahun lebih. Emang jarang naik kereta sih, apalagi kereta yang jalurnya jalur utara gini. Ini yang nunggu kereta belakang itu masih banyak banget teman-teman. Jadi emang rute Jakarta Surabaya via utara ini penumpangnya lumayan gacor nih, udah sama kayak yang di Jogja sana, lintas selatan. Di belakangnya masih ada 2 kereta, sama-sama tujuan ke Pasar Senen dan rame semua. Yuk langsung berangkat karena di belakang udah disundul dengan kereta api Kertajaya. Jam 22:57 kita udah sampai di stasiun Bojonegoro. Kereta api ini hanya berhenti kurang lebih sekitar 2 menit aja di stasiun ini. Stasiun ini tuh unik sih. Stasiun yang bisa dibilang stasiun besar tapi gak gede-gede banget. Tapi kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di sini teman-teman. Gak tahu ya, kalau nggak salah ada request dari bupatinya atau apa gitu loh. Ini udah mau persiapan berangkat lagi sekitar 1 menit lagi. Untuk kereta api Kertajaya itu selisih berangkatnya kurang lebih sekitar 10 menit. Lebih deh. 10 atau 20 menitan. Padahal berangkat dari Surabaya Pasar Turi dia cuman selisih 8 menit loh. Mungkin karena keretanya panjang ya, jadi setup untuk jalannya juga lambat. Kalau ini kan cuman bawa berapa, jadi bisa lebih cepat. 22:59 berangkat tepat dari Bojonegoro. Dan ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta. 23:28 kita udah sampai di stasiun Cepu. Ini kita langsung papasan dengan kereta api kontainer dari stasiun ujung sana mana? Tanjung Priok tujuan ke Kalimas. Nah, kereta ini tuh sepanjang perjalanan itu jalannya cuma 90, nggak sampai 100 sih. Padahal kereta ini tuh bisa loh sampai 100 km per jam. Dia nih trainmarknya F, jadi mentok sampai 120 km per jam. Cuman ada beberapa yang di sana itu trainmarknya masih E, yang mana mentok di 100 km per jam. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kok di daerah operasi 9 itu dikasih kereta-kereta yang dalam tanda kutip bukan kereta yang speednya kenceng ya. Karena jalurnya di Daop 9 itu nggak memungkinkan untuk dilalui kereta dengan kecepatan 120. Makanya sama KAI yo dikasih kereta rangkaian kayak gini. Misalkan dikasih rangkaian stainless atau kereta yang bisa lari ke 120. Tapi di Daop 9-nya treknya nggak mumpuni, makanya dikasih rangkaian kayak gini teman-teman.
Kita tutup lagi. Oh ya, aku belum lihat toiletnya ya. Wah, toiletnya cukup mewah nih teman-teman. Salah satu yang bisa dibanggakan dari kereta ini toiletnya loh. Toiletnya bagus. Nah, ngucur sih. Nah, kita tutup dulu. Ini toiletnya kayak gini, ada ukiran-ukirannya, ada kayak motif marmer gini, klosetnya. Kalau pakai kloset duduk, dan ini lumayan luas untuk ukuran kereta. Ini ada apa ya? Kayu-kayuan gini, estetik banget sih. Biasanya kalau estetik gini tuh yang bikin Manggarai teman-teman. Dipo Manggarai. Juga marmer kayak gini, asik sih. Ini kelebihan kereta K1 08207. Toiletnya bagus. Kita udah sampai di stasiun Ngerombo jam 00.28, terlambat 2 menit. Harusnya jam segini udah berangkat ya. Di stasiun Ngerombo ini ada sesuatu yang spesial. Yuk kita lihat. Ini ada Balai Perawatan Kereta Api punyanya Kementerian Perhubungan. Banyak banget kereta-kereta unik yang ada di sini. Buat teman-teman yang pengen tahu isinya apa aja, aku udah bikin videonya teman-teman. Nah, bisa kalian cek aja. Ini keretanya ada kereta Presiden, RI1, RI2, disimpan di sini semua. Kereta inspeksi, kereta lokomotif CC 300 dan lain sebagainya ada di sini. Langsung berangkat biar memangkas waktu keterlambatan. Ini aku sekarang ada di kereta eksekutif 3. Night mode-nya terlalu terang sih ini. Jadi kalau mau tidur masih enak yang di tempatku yang di eksekutif 2. Kita coba lihat night mode untuk di eksekutif 4 ya. Sekalian kita jalan-jalan ke belakang ke kereta makan. Ini adalah kereta eksekutif 4, naik mode-nya lumayan sih dibandingkan dengan eksekutif 3. Tapi masih enakan atau gelapan eksekutif 2 punya aku ya. Dan kereta ini kan cuma 48 seat. Jadi yang ujung ini space-nya digunakan untuk koper. Nah, depan sana juga ada, di sini juga ada. Lumayan sih space-nya. Ini aku sekarang ada di kereta makan untuk pesen bakso sama minuman gitu. Dan aku lihat itu pramugarinya ada kostum yang beda. Kayaknya kostum adat Banyuwangi deh. Karena kan kereta ini startnya dari Banyuwangi, mungkin pengenalan juga untuk rute Banyuwangi Jakarta ini. Tapi masa full trip sih? Coba aku nanti tanya ya. Ini full trip apa enggak krunya? Wah, kalau full trip yo juara banget ini. Banyuwangi sampai Jakarta full trip. Ini juga full trip Mas jenengan? Full trip Banyuwangi sampai Jakarta? Sampai Semarang. Oh Semarang? Oh Semarang ganti kru? Oh iya. Batinku lek full trip yo jos tenan Mas. Iya siap. Nggih, matur nuwun. Nah ini aku pesan bakso kuah, harganya kalau nggak salah 25.000, belum termasuk sama minumnya. Minumnya belum datang deh, atau makin lupa orangnya tadi. Oke, kita makan bakso aja karena tadi udah makan ya, jadi untuk malam ini jangan terlalu berat makanannya, cukup bakso aja. Untuk tehnya udah datang, ini harganya 15.000. Kayaknya ini teh premium ya. Harga 15.000, 25 itu totalnya 40.000. Pas sih, anget-anget pas malam gini, apalagi AC-nya kereta itu dingin banget. Untuk baksonya ini ada 3 bakso dan 1 tahu. Tahu ini mana nih? Saya
bentar. Nah ini kalau tak amati dari dulu sampai sekarang tahunya makin lama makin mengecil ya. Ini harganya 25. Setelah bisa buat ganjil sampai pasar Senen besok. Kok besok? Udah nanti sih. Udah ganti hari. Tanggal 28 Juli sekarang. Ini ngomongin masalah kereta makannya, ini kursinya lebih empuk dibandingkan dengan kereta Blambangan yang kemarin launching. Karena yang kemarin launching tuh ini pakai teman-teman apa? Kayu. Jadi untuk duduk lama kurang nyaman. Kalau ini udah enak sih. Ini sekarang kereta api udah mau masuk di Semarang, teman-teman. Semarang Tawang, dan krunya udah persiapan untuk turun. Kru restorasinya dia akan ganti kru dari Semarang. Dan untuk kereta api sejauh 1031 km ini itu harganya nggak flat, ada tarif parsialnya. Tadi aku ngecek, misalkan kita finishnya di Pasar Senen ya, Banyuwangi sampai ke Pasuruan itu eksekutifnya 775.000. Lalu dari Bangil sampai ke Cepu itu 560. Lalu dari Ngerombo sampai ke Pekalongan itu 420 Pak ya. Lalu yang dari Tegal sampai ke mana? Cirebon sampai ke Bekasi itu 280 teman-teman. Jadi ada tarif parsialnya kayak gitu. Pada pukul 01 lebih 24 menit. Waktu tunggu Lama banget ya, sekitar 12 menit. Alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Semarang Tawang. Ada tambahnya Bank Jateng tuh, kerjasama dengan Bank Jateng. Saya ingatku untuk nama-nama stasiunnya juga dijual. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang pengen ngasih embel-embel nama di belakangnya stasiun itu harus bayar berapa M gitu, lupa aku. Kemarin dikasih tahu. Dan di sini untuk penumpang yang turun lumayan banyak, yang naik juga banyak. Nah kereta kayak gini tuh teman-teman yang cuannya banyak. Jadi dalam satu kali perjalanan atau satu kali seat itu dia bisa naik turun beberapa penumpang. Untuk tarif dari kereta api Blambangan dari Semarang sampai ke stasiun Pasar Senen itu Rp420.000. Cuman karena aku naiknya dari Surabaya dan beli di Bangil, itu aku harganya kemarin 560, dapat potongan 10% karena alumni UGM. Jadi kemarin bayarnya tinggal Rp504.000 aja. Buat teman-teman yang lulusan atau masih kuliah di beberapa perguruan tinggi bisa cek ya, bisa dicek, siapa tahu ada program diskon khusus 10%, lumayan loh. Untuk kereta-kereta yang harganya mahal kayak gini lumayan banget. Ganti lock ya, ganti lock. Oh rading. Ini ada lokomotif CC 203. Saya pikir ganti lokomotif teman-teman. Kalau kita maju ke depan, kita bahas masalah lokomotif ya. Karena ini masih ada waktu kurang lebih sekitar ya lebih 10 menitan lah sebelum keretanya berangkat kembali. Kemarin waktu jalan perdana dari Ketapang Banyuwangi sampai ke Pasar Senen, dia kan pakai lokomotif CC 206. Nah ini adalah duksar atau rangkaian aslinya atau apa ya, lokomotif aslinya dia memang menggunakan 201 atau 203 teman-teman. Bukan karena kemarin itu event launching ya, jadi spesial pakai lokomotif 206. Oke siap. Majapahit 1, 2, 3. Naik apa mas? Majapahit. Oh Majapahit. Oke. Aku baru tahu soalnya ini. Oh. Dari Jepun transit Jarmuran. Ini baru turun. Enggak, aku dari tadi Pandalungan. Oh oke. Ngecer. Oh siap. Ini mas. Oke. Gak nyoba ini? Enggak ada. Oh oke ya. Siap. Nah aku akan bahas masalah konsumsi bahan bakar. Lokomotif ini menggunakan bahan bakar solar. Itu dia HSD, High Speed Diesel. Tangkinya ini kurang lebih sekitar 3028 liter. Dan konsumsi bahan bakar lokomotif ini untuk di 1 km dia membutuhkan bahan bakar 3 liter. Jadi 3:1 dengan jarak 1031 km harusnya ini aman ya teman-teman.
tanpa perlu ganti lokomotif, tanpa perlu isi solar atau HSD lagi. Ini tetap aman sampai dari Banyuwangi sampai ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Nah, ngomongin masalah kereta dengan rute terjauh, dulu pernah ada kereta api Krakatau yang kalau nggak salah sampai 1000 km juga deh. Dari Kediri atau dari Blitar sampai ke Merak. Cuman sekarang udah nggak ada. Nah, itu sempat ganti lokomotif di Cirebon. Itu karena di stasiun Merak nggak ada pengisian HSD atau pengisian bahan bakar. Jadi harus ganti lokomotif di Cirebon. Kalau ini kayaknya bablas deh. Kok nggak ada tanda-tanda ganti lokomotif. Ini sekitar jam setengah 2. Jadi kurang lebih sekitar ya 5,5 jam lagi kita akan nyampe di stasiun Pasar Senen. Jadi ini adalah kereta dengan waktu tempuh paling lama untuk saat ini, yaitu 16 jam 25 menit dan 16 jam 40 menit. Ini ada kereta masuk apa yo? Anggrek kayaknya. Iyo, anggrek nih teman-teman. Anggrek. Ah, Bawa serinya 2 sekarang. Oh, baru tahu aku. Berarti K4 ini, dari Gambir tujuan ke Pasar Turi. Nah ini nih, anggrek dengan livery yang paling cocok, warnanya pink. Jadi kembali ke zaman dulu, Argo Bromo anggrek warnanya pink liverynya. Saat ini kereta udah berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Ini kayaknya aku mau tidur deh, mau istirahat dulu karena di depan udah mungkin gak ada apa-apa lagi ya. Mungkin habis ini kita akan berhenti di Pekalongan, Tegal, Cirebon, Karawang, Bekasi, Pasar Senen. Udah nyampe. Setiap 1 jam berhenti gitu. Terus tak tidur dulu aja. Kita udah sampai di stasiun Karawang. Jadi kereta api ini tuh dari Cirebon langsung ngelop sampai ke Karawang ini. Ini harusnya masuk sini tuh 6.15, tapi 6.08 udah nyampe. Berarti kecepatan berapa menit ya? Sekitar 7 menitan. Kecepatan 7 menit dari jadwal, dan dia jadwal berangkat itu 6.17. Berarti masih nunggu waktu kurang lebih sekitar 8 menitan lagi teman-teman. Aku baru sadar kalau kereta api ini tuh ternyata nggak berhenti di stasiun Jatinegara. Jadi habis ini langsung Bekasi, langsung Pasar Senen. Dan dia juga nggak berhenti di stasiun Cikarang. Jadi langsung tembak Karawang sini, kawasan industri sini. Emang untuk pekerja sih, mungkin yang Cikampek, bukan Cikampek. Cikampek barusan lewat. Cikarang itu ada kereta lain mungkin Pandalungan yang berhenti. Ini ada penumpang yang banyak banget. Ini adalah penumpang kereta lokal. Kayaknya Walahar deh, sampai ke Purwakarta. Keretanya dari sana teman-teman. Mari kita cek lokomotifnya ganti nggak. Soalnya di Cirebon semalam aku nggak bangun. Bukan semalam sih, 2 jam yang lalu. CC 20315 nggak? Kayaknya masih deh.
Wah, sah iki. CC 20315 masih berdinas kereta api Belambangan. Ini adalah kereta Walahar yang keberangkatan jam 5.50 dari Cikarang tujuan ke Purwakarta. Ini merupakan andalan para pengelaju di daerah sini karena harganya murah banget, cukup 4.000 dari Cikarang udah sampai ke Purwakarta teman-teman, di arah Bandung sana. Ini yang berangkat Walaharnya dulu nih teman-teman, karena kereta yang aku naik ini kecepatan banget masuknya. Jadi tunggu jadwal tepat. Ini lampunya dinyalain lagi, jadi mode malamnya di nonaktifkan. Terang lagi nih teman-teman. Ini kereta ini dinginnya luar biasa ini. Nah, ini keretanya berangkat nih jam 6.17. 6.16 ya di sini. Oh, pas ini. Jam 6.47 kita masuk di stasiun Bekasi. Kereta ini awal 2 menit harusnya 49 masuk sini. Dan aku tadi tuh sempat ngecek, ternyata nggak ada ya Bekasi ke Pasar Senen tarif khusus kereta ini. Dan ketika aku ngecek semuanya, kereta ini tuh memang benar-benar pelit tarif khusus. Jadi tarif khusus yang tersedia 2 jam sebelum keberangkatan untuk kereta ini hanya tersedia di Pasar Turi Gubeng menuju ke Probolinggo doang. Setelah itu nggak ada tarif khususnya. Atau aku yang nggak teliti kemarin yang ngeceknya ya. Monggo teman-teman cek dulu. Ini kayaknya udah langsung mau berangkat ya habis ini. Wah, kita bersilang dengan kereta Argo Semeru nih teman-teman, yang ada kompartemennya. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 6.51, kereta diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Dan jam segini selimut mulai ditarikin teman-teman, biar nggak kebawa pulang sama penumpang. Saat ini kereta sedang melewati Depo Cipinang. Depo ini merupakan depo terbesar yang dibangun oleh kereta api untuk menyimpan rangkaian serta lokomotif. Yang sebelah sini rangkaian, sebelah sananya lokomotif. Nah, lokomotif itu untuk depo lokomotifnya itu dia menggantikan depo lokomotif Jatinegara yang saat ini udah dibongkar. Jadi semuanya yang ada di daerah operasi 1 itu dialihkan ke sini. Di deponya mana ya? Nah, itu. Isinya banyak banget lokomotif. Perawatan kecil, terus kayak dicuci-cuci, itu ada di sini semua. Kalau perawatan besar kan di Balai Asa. Ada yang warna kuning-kuning nih untuk mecok rel. Itu udah rangkaian apa ya jalan ya? CAKK, oh Bima. Berarti ada kompartemennya ini. Nah, di belakang ada. Lihat momen balapan kereta gini jadi inget Jepang sih. Soalnya ketika pas aku di Jepang itu sering banget nemuin momen kereta balapan gini.
Ini kayaknya kita berhenti deh di Jatinegara. Atau ketahan sinyal mungkin. Ternyata keretanya juga berhenti di Jatinegara. Terus tapi aku tadi lihat di Kayaksas dia nggak turun sini teman-teman. Ini sekarang kita udah berangkat dari stasiun Jatinegara. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan jalur. Kalau mau ke arah Manggarai lalu ke Gambir, jalur layang harusnya ambil sebelah sana. Nah karena kita ini tujuannya ke Pasar Senen, jadi kita ambil ke kanan dan belok ke sini. Emang belok semua sih, cuman emang yang di bagian paling kanan ini, di rel paling kanan sebelah sini dekatnya X Dipo Jatinegara. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Belambangan Express akan tiba di tujuan stasiun Pasar Senen. Tujuh 18 masuk Pasar Senen, lambat 3 menit aja. Alhamdulillah akhirnya tiba juga di stasiun Pasar Senen. Perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng 9 jam 57 menit kalau nggak salah. Menjadikan ini adalah kereta kelas campuran paling cepat untuk rute Surabaya menuju ke Jakarta Pasar Senen. Dan untuk yang dari Pasar Turi, dia tuh jadwalnya itu kan lebih belakang ya. Jadi dari Pasar Turi sampai ke sini itu cuma 9 jam 38 menit. Yang mana menjadi kereta paling cepat teman-teman di rutenya. Untuk kereta campuran ya, bukan kereta eksekutif full ya. Emang kereta ini cepet banget sih, aku lihat tadi awal dan kayaknya jamnya dibuat awal lebih cepat dan lebih padat gitu. Karena mengingat ini adalah kereta dengan rute paling jauh se-Indonesia. Dia perjalananku menggunakan kereta api Belambangan, yang mana untuk saat ini kereta ini adalah kereta dengan rute paling jauh se-Indonesia. Cuman sayangnya aku hanya setengah aja berjalannya dari Surabaya sampai ke stasiun Jakarta Pasar Senen ini. Insya Allah bukan remedial naik kereta ini, tapi gak di eksekutifnya deh. Aku kayaknya akan milih di kereta ekonominya, full trip dari sini menuju ke Banyuwangi. Semoga aja rencananya sesuai dengan planning. Overall naik kereta ini tuh sebagai kereta terlama dan terjauh kayaknya kurang greget sih emang kalau nggak full trip sampai ke Banyuwangi atau startnya dari Banyuwangi. Dan kalau ngomongin masalah kereta paling lama, aku dulu pernah naik kereta lebih lama dari ini, yaitu kereta api Mutiara Selatan yang beberapa waktu yang lalu dari Malang via Selatan, Jogja, Bandung sampai Jakarta itu sekitar 20 jam 20 menit. Ini masih 16 jam 25 menit. Kayaknya masih ekstrim yang dulu deh. Cuman untuk rutenya emang ini yang paling jauh sih teman-teman. Dan kalau teman-teman bilang worth it mana sama bus, karena bus yang rute Jakarta Banyuwangi itu untuk sleeper pun harganya masih 550, jadi masih nyaris imbang dengan kereta ekonominya. Tapi itu semua menjadi pilihan kalian, mau naik bus, mau naik kereta api, itu semua ada plus minusnya masing-masing. Oke, terima kasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya.